Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nasibi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin wal mu'minat rahimakumullah, jamaah Masjid An-Nas yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan beberapa nikmat yang luar biasa, nikmat iman wal Islam wal umur, dan nikmat dapat berhadir menjalankan kewajiban Allah berupa salat berjamaah di masjid yang mulia ini. Sekaligus kita akan bertatap muka sejenak sampai waktu syuruk, bermuzakarah sampai waktu syuruk nanti. Insya Allah kita akan mendapatkan janji Allah berupa rahmat dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Ini gelap ya, biasanya terang, ini gelap kan lampunya. Mati mungkin. Nah, alhamdulillah. Nanti di hari kiamat, Mbak, memang gelap kecuali orang yang hadir jamaah subuh di masjid. Amin. Bercahaya. Nah, saya jadi bingung nih, tadi banyak yang sholat tapi kok gelap gitu. Ternyata lampunya belum nyalain. Hari ini tanggal 26 Januari bertepatan dengan 26 Rajab. Alhamdulillah. Kalau dihitung-hitung menjelang Ramadan tinggal 34 hari lagi Ramadan. Semoga yang hadir di sini dan keluarga sempat jumpa Ramadan. Amin. Amin. Banyak orang yang sekarat sekarang di rumah sakit, haji, sholat juga, tapi nggak sempat Ramadan karena bentar lagi dicabut. Kita sempat nih, sehat-sehat semua Pak ya. Amin. Alhamdulillah. Nah, kenapa Rajab itu bulan yang agung, salah satu bulan haram Rajab tuh, di antara 4 bulan haram, karena ada peristiwa di dalamnya di bulan Rajab ini. Nah, peristiwa apa? 27 Rajab, Isra wal Mi'raj. Nah, apa betul kejadiannya tanggal 27? Nah, persoalan ini ntar saya bebankan pada Pak Haji Aleh nih untuk menerangkan nih di lain waktu Pak ya, karena beliau kan selama ini bicara sejarah nih. Kenapa sampai pada keyakinan Isra Mi'raj tanggal 27 gitu. Tapi itu nggak berdosa kalau kita nggak yakin tanggal 27 atau nggak yakin di bulan Rajab. Yang penting kita mesti meyakini bahwa Isra Mi'raj itu ada kejadian, bukan hayalan gitu ya, bukan hayalan. Di mana kejadiannya? Kalau Isra-nya di Al-Quran, Mi'rajnya juga di Al-Quran. Isra-nya ada Bapak lihat di surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Kalau ada maha suci, itu artinya Allah bebas dari kesalahan. Kalau kita suci pengertiannya dua, suci lahir, suci batin. Suci lahir berwudu, mandi junub, suci lahir. Suci batin zikir, ya kan, sholat itu suci batin. Syukur, takwa, iman itu suci batin. Kalau Allah maha suci, Allah bebas dari kesalahan. Paham ya? Bebas. Jadi subhanalladzi, ya, maha suci Allah. Alladzi, yang ngapain? Asra, memperjalankan, bi'abdihi, hambanya. Hambanya siapa? Nabi Muhammad SAW disebut hamba. Jadi Nabi itu kadang-kadang disebut Rasul, disebut
hamba. Dalam Al-Kahfi ayat terakhir disebut, kul, katakan Muhammad, innama ana basyarum mislukum, ya kan, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa. Itu hamba ya. Jadi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, malam hari, lailan malam hari. Jadi kalau ada perempuan namanya Nur Laila, cahaya malam, malam ada cahayanya, ada aja. Nur Laila, lailan malam. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya ya di malam hari ya. Kemana? Minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Jaraknya kira-kira 1600 kilo. Mekah ke Palestina 1600 kilo. Di zaman itu hanya bisa ditempuh dalam waktu 1 bulan. Balik lagi ke Mekah 1 bulan harusnya ya, naik onta. Jangan bayangkan lurus ada lampu merah, jalan tol, Pamulang, lewat mana, nggak bisa. Gurun-gurun, banyak perampok, banyak segala macam. Jadi perjalanannya butuh waktu 2 bulan bolak-balik. Ya, ini malam hari katanya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Kata Allah begitu. Ini maknanya nantilah ya. Terus untuk apa Rasulullah dijalankan malam hari dari Masjidil Haram ke Rasul? Linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Allah mau kasih bukti kebesaran Allah, bukti-bukti ya kepada Rasulullah biar mantap. Kenapa begitu Pak? Karena begini, kejadian Isra Mi'raj itu terjadi kira-kira setahun sebelum Rasulullah hijrah. Beberapa bulan sebelumnya itu ada 2 kejadian yang membuat Rasulullah itu seperti apa ya, kalau bahasa sekarang depresi ya, sedih luar biasa, yaitu yang disebut tahun duka. Rasulullah kehilangan Siti Khadijah istrinya, dan kehilangan pula Abu Thalib pamannya. Ini 2 orang yang betul-betul mendukung, support beliau selama di Mekah, meninggal, wafat. Sedih. Lalu Allah kasih hiburan berupa piknik, rekreasi baik dengan badannya maupun dengan ruhnya. Jadi tidak ada Pak nanti pertentangan lagi, wah Rasulullah tuh mi'raj dengan ruhnya saja, enggak ada. Karena bi abdihi artinya jasad dan ruhnya. Ya, jadi itu pertama-tama begitu. Lalu mi'rajnya di mana? Karena Isra ini kan cuma jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'rajnya ada di surat An-Najm. Memang ada 6 ayat 13 sampai 18, tapi cukup saya bacakan 13, 14, 15. Walaqad ra'ahu naslatan ukhra, dan sungguh Muhammad itu telah melihat Jibril di lain kesempatan dalam bentuk aslinya. Di mana? Inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa, di dekatnya ada surga. Nah, ini yang namanya mi'raj. Mi'rajnya di sini buktinya nih, ada di Quran. Jadi Muhammad itu kata Allah melihat lagi Jibril dalam bentuk aslinya di lain kesempatan. Jadi ada 2 kesempatan Rasulullah melihat Jibril dalam rupa aslinya. Kalau setiap hari Jibril nganterin wahyu ke Rasulullah, itu dalam bentuk manusia, pakai jubah putih, rambutnya bagus, hitam. Tapi 2 kali Rasulullah pernah ketemu Jibril dalam bentuk aslinya. Seperti apa? Yang pertama, Rasulullah pernah melihat Jibril ketika beliau dikasih wahyu pertama tuh, Iqra. Kan di gua tuh, Iqra bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya itu. Rasulullah disuruh Iqra, bacalah ma'ana biqori, ma'ana biqori. Aku nggak bisa baca.
Iqra ma ana biqari. 3 kali baru Jibril melanjutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insan, dan seterusnya itu. Nah, setelah selesai begitu kan akhirnya Jibril menjauh, menghilang dari gua. Rasulullah pulang takut. Itu siapa di gua tadi tuh? Nah, ketika Rasulullah pulang, beliau dipanggil lagi, ada suara Muhammad. Beliau melihat ke ufuk. Jibril itu duduk, Pak, di kursi besar menutupi ufuk. Ini hadisnya di Bukhari nih, Pak. Ufuk ketutup. Jadi kalau Bapak lihat di laut tuh ada ufuk tuh namanya horizon. Jibril tuh duduk besar sekali dengan sayapnya di kiri 600, di kanan 600. Ini kesaksian Rasulullah nih. Sayapnya Jibril. Ya, lalu ada berlian dan mutiaranya tuh, biru-biru gitu. Cakep, Pak. Jibril. Nah, itu pertama. Kedua di sini walaqad ra'ahu naslatan ukhra. Sungguh Jibril telah melihat Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuk aslinya di lain kesempatan. Di mana? Inda sidratil muntaha. Di sidratil muntaha. Sidratil muntaha, sidroh itu makna bahasanya adalah pohon bidara, tapi bisa diartikan tempat. Muntaha itu terjauh. Jadi tempat terjauh yang pernah yang bisa diperjalankan gitu. Tapi bukan oleh kita, oleh makhluk lain, pokoknya terjauh aja. Itu suatu muntaha. Indaha jannatul ma'wa, di dekatnya ada surga. Jadi ini kejadian bener, ternyata Isra ada, Mi'rajnya juga ada gitu. Kita wajib meyakini, mengimani. Lepas dari dia masuk akal apa tidak, wajib kita mengimani Isra Mi'raj ini gitu. Ya, kemudian di dalam berbagai hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, Daruqutni, Baihaqi, Hakim dan sebagainya, banyak menceritakan bagaimana peristiwa yang mendahului Isra Mi'raj, peristiwa Isra-nya, Mi'rajnya, dan setelah kembali dari sana. Banyak diceritakan. Kalau dikumpulkan itu peristiwa, tidak mampu kita menceritakannya secara 1 jam, 2 jam, berhari-hari, Pak. Saking banyaknya kejadiannya. Di antaranya Rasulullah tuh ketika mau berangkat tuh, kan ada malaikat tim advance-nya datang ke rumah Rasulullah, lalu membelah dada Rasulullah sekali lagi. Ketika kecil pernah dibelah kan ya? Dibelah sekali lagi, disucikan. Pokoknya apa ya, kalau mobil di stem lah, mobil di stem biar bersih, suci lahir, suci batin. Setelah itu Rasulullah kemudian dikasih kendaraan, Pak. Namanya apa? Buraq. Kata-kata buraq itu asalnya dari al-barqun. Artinya apa, Ustaz? Al-barqun, kilat, petir. Jadi zaman dulu bingung orang mencernanya, naik apa ini? Tapi ini dikasih kendaraan. Dan kemudian Rasulullah dikasih guide. Kalau kita tur kemana-mana belum tahu tempatnya kan diminta guide, anterin. Guide-nya siapa? Jibril. Jadi Jibril ini mulai menjemput Rasulullah, kemudian menaikkan Rasulullah pada kendaraan dalam bentuk Jibril manusia, berangkat menuju ke mana? Palestina. Sampai sana dalam berbagai hadis Rasulullah bertemu dengan arwah para nabi. Jumlah nabi dan rasul 124.000 nabi, semuanya menyambut Rasulullah. Ruhnya, arwahnya. Arwah itu jamak, kalau ruh itu tunggal. Arwah para nabi semua. Ini hadisnya sahih ini. Rasulullah kemudian ditaukilkan untuk memimpin sholat. Nah, kok ada sholat di situ? Sholat sebelum Isra Mi'raj itu hanya berdiri, ruku, sujud, balik, berdiri, ruku, sujud. Sebagaimana yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu, Adam sampai Isa, selalu sholat, tapi berdiri, ruku, sujud, berdiri, ruku, sujud, gitu aja. Siang 2 rakaat, malam 2 rakaat. Hanya itu yang Rasulullah lakukan sebelum mendapatkan berita sholat nanti di Mi'raj.
Kemudian berangkatlah Rasulullah setelah itu dengan buruk lagi menuju kepada Sidratul Muntaha. Banyak Pak yang memeriksa Rasulullah. Langit pertama ditahan Jibril. Kamu bawa siapa tuh? Muhammad. Oh, ini Muhammad yang terpuji. Naik buka pintu langit. Sampai ke langit ketujuh, Rasulullah melihat kawasan namanya Baitul Makmur. Nanya Rasulullah sama Jibril, apa nih? Kata Jibril, hadza Baitul Makmur. Ini Baitul Makmur. Malaikat tiap hari 70.000 bertawaf di Baitul Makmur. Yang udah pernah ke situ nggak bakal balik lagi. Jadi setiap hari Allah menciptakan 70.000 malaikat untuk tawaf di Baitul Makmur. Setelah tawaf selesai hari itu, Allah kemudian mengambil malaikat itu, malaikat lain taruh situ sampai hari kiamat. Namanya Baitul Makmur. Ada Nabi Ibrahim di situ bersender di Baitul Makmur. Itu ada hadisnya semua Pak. Dah. Lalu sampailah Rasulullah ke Sidratil Muntaha. Di situ kemudian Rasulullah diangkat derajatnya maqam mahmudan menghadap pada Allah. Dan Bapak tahu kan apa yang terjadi ketika menghadap Allah? Maka di situ ada perintah sholat 5 waktu, sholatul khamsu, sholatul 5 waktu. Selesai, maka Allah mempersilahkan Rasulullah untuk monggo kalau mau lihat-lihat surga dan neraka. Mampir Rasulullah ke surga, ke neraka. Banyak hadisnya kan. Di antaranya Rasulullah bilang begini, aku melihat surga dan aku menduga banyak penghuninya dari kaum wanita. Misalnya gitu. Itu waktu Mi'raj. Aku melihat neraka, ternyata dan seterusnya banyak hadis itu. Jadi kalau Bapak kumpulin oleh Rasulullah itu bukan hanya sholat, perintah sholat, tapi bagaimana Rasulullah menceritakan keadaan surga dan neraka. Digambarkan gitu untuk kita sebagai peringatan gitu. Nah, kemudian setelah selesai semua berkunjung ke surga, ke neraka, termasuk Rasulullah ketika di surga itu ngelihat ada orang lagi bangun rumah Pak, bangun istana, bangun pagernya, kusen, molen semuanya di situ. Malaikat yang ngerjain. Rasulullah tanya, ini apaan? Ini istana buat kamu. Wah ya Rasulullah, alhamdulillah. Balik lagi ke sana, ada rumah lagi. Ini apaan? Ini istana buat umatmu. Siapa? Haji Chandra. Ada rumahnya udah di sana. Loh, kenapa bisa dapat begini kita? Dia dengerin pengajian. Orang yang dengerin pengajian Pak, setiap Bapak bilang amin, Masya Allah, Subhanallah, Allah tanamkan satu pohon surga. Satu pohon surga. Sekarang Bapak ngaji nih sampai habis nih, walaupun tidur misalnya gitu, misalnya itu Allah ampuni, Allah kasih pohon juga. Ini majelis yang mulia Pak ya. Sorry, majelis yang mulia ini. Ya, majelis taklim. Jadi misalnya, ya kalau Bapak yang di belakang tuh pengen segera nyender nggak apa-apa gitu kan. Tapi dengan manggut-manggut aja kayak Gus Dur, paham gitu. Tapi udah dapat ampunan ya. Jadi begitu. Nah, tapi kembalinya ke Mekah, Rasulullah berangkat itu menjelang tengah malam loh. Dari rumahnya sepupunya namanya Ummu Hani. Menjelang tengah malam berangkat. Kok ba'da subuh udah balik? Jarak 1.600 km ditambah jarak yang tak terhingga ke atas, balik lagi kok cuman 4 jam, 5 jam. Ini yang masalah Pak. Masalah di sini nih. Lalu Rasulullah cerita pada beberapa orang di Mekah, di Jabal Qubais ini, saya baru balik nih. Dari mana? Dari atas. Sekarang kalau saya yang ngomong gitu Pak, misalnya sama Bapak nih, gue baru dari ini nih, dari bulan, paling Ustadz gila gitu. Paling begitu. Tapi ini Nabi ini di hadapan orang-orang yang belum tahu teknologi, belum segala macam itu, diceritain sama Nabi baru dari atas nih. Abu Jahal bangun mampir, bener Muhammad, kayak ngeledek gitu. Bener Muhammad, Allah yang bener aja dong loh. Kamu berani cerita ini pada semua orang di Mekah ini? Ya, kata Rasulullah. Maka Abu Jahal mengumumkan, di sini speakernya Anas nih, kumpul, ada orang gila mau cerita. Bener Pak, kumpul, udah di situ banyak orang yang udah masuk ke Islam menjadi murtad kembali karena melihat nggak mungkin ini Nabi nih, yang kayak begini nggak mungkin Nabi, ngayal.
Apa sekarang? Halu nih pasti gitu. Tapi satu orang yang bernama Abu Bakar berkata, yang lebih dari ini aja aku percaya. Muhammad tuh setiap hari cerita dapat wahyu dari atas, kemudian dia berdoa dikabulkan gitu. Itu aja aku percaya, apalagi cuman dia yang mampir sono. Maka sejak itu Abu Bakar dikatakan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang benar, membenarkan itu. Jadi orang mesti berimannya mesti benar-benar. Abu Bakar nggak mikir, Umar bin Khattab aja nggak mikir bahwa agama ini kadang-kadang nggak masuk akal. Umar ketika melihat Hajar Aswad di Mekah itu, dia bilang begini, hai batu, aku tahu kamu cuma seonggok batu, kamu nggak akan ada manfaat dan mudaratnya buat aku. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu. Itu. Jadi agama jangan dibawa akal terus pak, mentok. Agama dengan iman. Nah kemudian yang mau kita ambil malam ini, memang kita malam. Pagi ini adalah oleh-oleh dari Isra Mi'raj, dari Mi'raj itu. Apa? Rasulullah dikasih perintah sholat. Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis, fa'auhallahu ilayya ma'ahwa. Allah mewahyukan padaku apa yang beliau wahyukan. Kata Rasulullah, wa faradu alayya khamsina sholata fi kulli yaumin wa lailah. Dan beliau Allah mewajibkan padaku dan umatku untuk melakukan 5 kali sholat setiap hari, siang dan malam. Ini pernyataannya. Jadi kita diberikan beban sholat 5 kali, ya, saat semalam. Untuk apa sebenarnya pak sholat tuh pak? Ada 2 kedudukan sholat yang mesti bapak tahu. Pertama, dia sebagai identitas, masuk dalam rukun Islam kan? Ya, bunyal Islamu ala khamsin, asyhadu an la ilaha illallah, didirikan Islam itu atas 5 perkara, ya kan? Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, Anda bersyahadat nggak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, wa iqamis shalah, dan Anda mendirikan sholat. Jadi dia pembeda, dia tuh satu tanda bahwa bapak Islam. Makanya pernah Rasulullah berkata begini, al farqu bainal abdi wal kufri as-salatu. Pembeda antara orang Islam dengan orang kafir sholatnya. Kalau Anda Islam, Anda sholat, Anda Islam. Anda Islam tapi nggak sholat, Anda kafir, gitu loh. Jadi pertama itu penting tuh sholat tuh. Yang kedua, sholat itu sebagai sarana sambungan antara Bapa dengan Allah. Kita nggak kayak agama lain, untuk ke Allah aja mesti lewat perantara mana, perantara pastor, perantara, nggak ada. Kita langsung ke Allah sendirian. Sambungan kita sama Allah lewat sholat. Ini dalam Al-Quran Allah menyebut ketika Allah memperkenalkan diri pada Nabi Musa di Bukit Muqaddas. Allah berfirman, innani annallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Allah sendiri memperkenalkan diri pada Nabi Musa. Maka enggak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, dan lakukanlah sholat li dzikri, untuk mengingat aku. Jadi sholat yang kedua itu kedudukannya sarana sambungan. Kita dituntut untuk mengingat Allah setiap detik. Kemudian Allah ringankan, ingat aku aja 5 kali sehari. Wala takunu kalladzina sullaha fa'ansahum anfusahum ulaikumul fasikun. Jangan sampai kita lupa sama Allah sehingga kita jadi lupa diri. Kita ini hamba, mesti tahu, oh kita punya Tuhan. Kita ingat melalui sholat. Jadi beruntunglah Bapak yang sekarang sholatnya rajin, dipelihara sholatnya, nggak pernah bolong-bolong. Beruntung sekali, karena Bapak sudah membuktikan kecirian Islam Bapak dan sudah mau berhubungan dengan Allah 5 kali sehari. Ketahuilah bahwa sholat yang oleh-oleh Mi'raj ini
punya 7 khasiat. Sholat punya berapa? 7 khasiat. Kayak macam begini Pak, air putih ini punya khasiat 5, dia membersihkan usus segala macam. Sholat juga begitu, punya 7 khasiat. Seandainya Bapak melakukan sholat dengan baik, menjaga rukun-rukunnya dan hak-hak sholat, kemudian menjaganya betul, jangan sampai lalai, tidak mutakhir segala macam, khasiat ini Bapak akan dapat 7 khasiat ini. Pertama, khasiat pertama, sholat itu mendapat jaminan pahala dan jaminan kebahagiaan. Jadi kalau orang sholat 5 waktu nih, dijamin dapat pahala sholatnya dan dapat kebahagiaan. Kan yang kita cari itu selama ini kan, kita pengen senang, hidup senang gitu. Seandainya ada orang sholat tapi masih kurang bahagia, periksa sholatnya. Untuk itu makanya saya berbahagia sekali ketika melihat terakhir rekaman ceramah dari Bapak Ustadz Rahmat Subari ini bicara masalah rukun sholat ya Pak. Ya, rukun sholat. Pelajari Pak, sampai kita bisa melakukan sholat dengan baik dan benar, itu ada 7 khasiat yang bisa kita dapat. Pertama, sholat itu mendapatkan jaminan pahala dan jaminan kebahagiaan. Dalam Al-Baqarah ayat 277, Allah berfirman, innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholah. Sungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh dan mendirikan sholat, wa atawuz zakah dan membayar zakat, lahum ajruhum inda rabbihim, untuk mereka ada pahala dari Allah. Jadi orang-orang yang sholat, untuk mereka ada pahala dari Allah. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak akan mereka pernah takut, kecewa, cemas, walhum yahzanun, dan tidak akan pernah bersedih hati. Ini namanya bahagia nih, nggak pernah cemas, ketakutan dalam hidup, nggak pernah, pokoknya nggak ada sedih, jaminan pertama ya. Nah, khaufun alaihim walahum yahzanun juga berlaku, tidak cemas, tidak sedih, juga berlaku untuk orang sholat nih pada saat diambil nyawanya. Mungkin Bapak pernah dengar surat Al-Fat tuh, innalladzina qalu rabbunallaha summastaqamu, sungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan saya adalah Allah, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu, akan turun malaikat kepada dia pada saat mau mati ini berkata, jangan takut, jangan cemas, jangan takut, jangan cemas. Sampai situ gara-gara sholat kan. Tapi yang benar sholatnya, untuk tahu sholat yang benar banyak tanya sama Ustadz Rahmat Subari. Beliau lagi mendakwahkan mengenai rukun sholat dan sebagainya, insya Allah. Kemudian khasiat yang kedua, bahkan Rasulullah itu ketika tahu bahwa Rasulullah sholat itu bikin bahagia, beliau pernah berstatement begini, kanan Nabi ju'ila qurratu ainin fis sholah, dijadikan sholatku itu sebagai penghibur hatiku. Jadi Rasulullah itu kalau ada apa-apa, masalah segala macam, sholat. Nggak kayak kita, ada masalah di teras rokok aja. Ya, gimana nih ya? Apak banget nih. Rasulullah sholat Allah gitu ya. Nah, kedua, khasiat kedua, sholat Bapak itu sebagai penggugur dosa. Dosa kecil. Dosa kecil nih, ghibah, mata ngelihat yang ahoy-ahoy ya Pak, yang bening-bening, itu dosa kecil. Dengan sholat gugur dosanya. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, as-salawatul khamsu, sholat yang 5, wal jumu'atu ilal jum'ah, dan Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, dan bulan Ramadan kepada Ramadan lagi, mukaffiratun ma bainahunna, dapat menghapus dosa di antara keduanya, di antara mereka itu. Jadi misalnya gini, Bapak subuh nih, subuh kan, salat, ntar jam 6 jogging, kebetulan ada ibu-ibu jogging juga, tapi pakainya ketat. Ya Bapak ngelihat sebentar,
lumayan tuh. Oke juga gitu ya saya. Dosa kan, dosa. Lohor sholat lagi, dosa yang tadi hilang. Mantap nggak? Tapi jangan diamalin Pak. Sekarang gue mau jogging, mau lihat yang jangan. Ya, misalnya jatuh dosa begitu, nanti lohor sholat, dosa tadi kehapus. Nih mukafiratun ma bainahunna. Jadi sholat Bapak tuh antik bener. Selain dapat pahala, dapat jaminan kebahagiaan, dosa-dosa di antara kedua sholat tuh bisa hilang. Nanti habis lohor, terus ke warteg, ngambil 3 tempe, 2 tahu, 1 bakwan. Ditanya, Bu, udah selesai makannya? Apa aja Pak? Bakwan 1. Nah, nyolong kan? Dosa. Asar sholat, hilang tuh dosa. Ya. Jangan bilang begitu nanti, oh Ustaz Wahyu ngajarin makan di warteg. Jangan. Maksudnya kira-kira kadang-kadang iseng kita bikin dosa begitu ya. Oke. Jadi itu yang kedua, menggugurkan dosa. Sholat Bapak itu gugurin dosa. Sudah dinas oleh Rasulullah begitu. Jadi percaya aja kita. Aman gitu. Maka rugilah orang yang meninggalkan sholat. Karena dia tidak punya filter dosa dalam dirinya. Yang ketiga, siapa yang menjaga sholat 5 waktu berada dalam tanggungan Allah, jaminan tanggungan Allah dari hidupnya. Man taraka sholatan maktubah, kata Nabi, siapa yang meninggalkan sholat wajib yang 5 muta'amidan dengan sengaja, faqad bari'at minhu zimmah, maka Allah lepas tangan dari tanggungannya. Itu bagi yang meninggal, kan berarti siapa yang melaksanakan, Allah akan menjamin hidupnya. Tidak ada pernah cerita orang yang sholat kelaparan, Pak. Nggak ada, nggak ada. Balik lagi tadi kebahagiaan, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, sholat itu merupakan jembatan kita untuk mohon pada Allah. Bapak mau apa sih? Mau minta apa sih? Pakai sholat. Dalam sebuah ayat di Quran surat Al-Baqarah ayat 45 disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah bis-sabri dengan sabar, was-shalat dan sholat. Jadi sholat Bapak bisa dipakai untuk sarana mohon pertolongan Allah, ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mungkin Bapak pernah ingat, pernah melakukan, bahkan ada sholat namanya sholat hajat. Itu Rasulullah kasih petunjuk, kalau pengen sesuatu, sholat dulu 2 rakaat sebagai penegakan adab pada Allah. Sholat 2 rakaat baru mohon hajat. Atau istikharah. Istikharah itu sholat untuk meminta pilihan antara 2 pilihan, 3 pilihan yang kepada Allah mintanya. Ya Allah, pilihkan perkara yang baik untukku. Contohnya beginilah, anak kita ini perempuan, lalu ditaksir banyak orang, padahal udah waktunya menikah gitu. Maka anjurkan pada anak kita untuk istikharah. Nah, kamu pilih di antara Joni, Udin, Chandra. Bukan Haji Chandra, bukan. Ini udah tua ini. Ini Udin, Chandra. Dengan istikharah. Nanti ada doanya. Salat dulu, mohon pertolongan Allah, baru ya Allah, ini untuk kemaslahatanku, pilihkan aku jodoh yang paling baik darimu ya Allah. Antara Udin, Mamat sama Chandra ini. Datang jawaban, pluk, Chandra. Nah gitu. Mau jodoh lagi deh. Misalnya ini ya, ini maaf Pak, saya berikan contoh begitu. Ya, jadi sholat itu untuk mohon pertolongan pada Allah. Wasta'inu bisabri wassalat. Bahkan untuk minta ampun aja Rasulullah bilang, seandainya kamu menyadari kamu berbuat kesalahan, ambil wudu, sholat 2 rakaat, mohon ampun pada Allah. Jadi ada jembatan kita untuk mohon sesuatu dengan sholat. Itu khasiatnya. Jadi kita dikasihkan satu alat untuk sah kita memohon kepada Allah gitu loh, sholat ya. Yang keberapa Pak? Deh, tuh 2, 3, 4. Yang kelima, sholat tuh bisa mencegah kita berbuat dosa. Seandainya bener sholatnya, orang yang bener sholatnya nggak doyan dosa, yakin. Quran yang bilang,
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat kamu itu bisa mencegah kamu dari berbuat keji dan mungkar. Keji dan mungkar ini, fahsya ini dosa yang rugi diri sendiri, mungkar dosa yang rugi diri sendiri dan orang lain. Ya. Nah itu kalau bisa benar sholatnya, kita nggak doyan berbuat keji dan mungkar, nggak doyan, karena Allah yang bilang nih, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bayangkan tuh Pak, khasiatnya kalau benar-benar sholatnya itu kayaknya udah nggak mau maksiat, nggak doyan gitu loh. Coba jajal Pak, kalau ada yang mikir juga sambil begini, gue udah maksiat nih, sudah sholat udah maksiat juga gitu, berarti ada masalah sama sholatnya, ada masalah sama sholatnya. Coba dibenarkan sholatnya ya, untuk tahu benernya kemana? Oh, kayak bisa menghilang, mungkin Nabi kali ini. Bahkan kalau Bapak nanti meneliti, ada beberapa hadis yang mengatakan ini, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholah. Sesungguhnya amal ibadah yang pertama kali diperiksa di hari kiamat, dihisab, adalah sholat. Seandainya sholatnya bagus, semua amalnya nggak diperiksa lagi, pasti bagus. Seandainya sholatnya jelek gitu, pasti amalnya ada yang jelek nih semuanya. Jadi sholat itu kalau dia benar, pasti membuat orang itu benar. Tanhanil fahsya'i wal munkar. Begitu pula diperiksa di hari kiamat. Udah Bapak betulinnya sholat Bapak, ya pasti otomatis Allah menggiring Bapak jadi orang baik. Di sana diperiksa sholatnya udah benar, nggak usah diperiksa yang lain, langsung masuk surga. Amin. Amin dong, mana gue sendiri yang masuk, ente juga. Yang berapa lagi nih? Ada nomor 6. Kalau kita sholatnya benar, nanti pada waktu dibangkitkan di hari kiamat, kita dapat 3 hal. 1, dapat cahaya. Cahaya Pak, Bapak tahu fosfor nggak? Itu yang buat nyeklekin lampu tuh, yang hijau-hijau tuh. Kayak begitu gitu, bersinar gitu, jalan di hari kiamat. Ya, karena di sana itu zulmun. Di padang mahsyar tuh gelap. Sekarang kalau Bapak matiin lampu nih, bener-bener mati lampu nih, PLN blackout semuanya gitu, malam hari masuk ke Anas, tutup gorden gitu, kayak begitu di padang mahsyar, kayak begitu. Nah untuk itu kalau orang sholatnya bener, yang nomor 6 ini dikasih cahaya dan dikasih burhan. Burhan itu petunjuk. Burhan itu satu petunjuk arah untuk berjalan ke arah yaumul hisab, ke arah mizan, ke arah sirat gitu. Jadi tahu kita jalannya. Dan terakhir dikasih najah. Najah itu dikasih keselamatan. Bapak jangan kira nih, sering ada di Al-Quran, Allah itu mengampuni kita dengan cara yukafir anhu sayiatihim. Kami tutup dosa-dosa mereka. Kok ditutup? Maksudnya apa? Kita ini nanti bawa dosa sama bawa pahala. Di hari kiamat itu berkeliaran malaikat azab dan malaikat surur Pak, di padang mahsyar. Mereka tugasnya sebelum kita masuk surga atau neraka, nauzubillah min dzalik. Tugas malaikat azab dan surur itu di padang mahsyar menyiksa orang-orang yang banyak dosa. Jadi dosanya kelihatan, atau membahagiakan orang-orang yang banyak pahala. Jadi sebelum kita diberangkatkan ke surga atau ke neraka, ada siksaan dulu di padang mahsyar itu. Nah untuk itu kalau orang yang sholatnya bagus itu akan dikasih najah, keselamatan, berupa dosa-dosa yang kita bawa Allah tutup. Yukafir ankum sayyiatikum, kami tutup dosa-dosamu gitu. Nah jadi ini Rasulullah katakan, man hafazu alaiha, barang siapa yang menjaga sholat betul ya, jangan sampai bolong dan melakukannya dengan rukun-rukunnya, kanat lahu nuron, baginya cahaya, wa burhana, dan baginya petunjuk ya. Burhan itu bukti, petunjuk. Wa najatan yaumal qiyamah, dan keselamatan di hari kiamat. Itu nomor 6. Terakhir, bagi orang-orang yang melaksanakan sholat dengan benar yang 5 waktu ini, faman jaa bihinna, barang siapa yang datang ke hadapan Allah dengan sholat yang benar gitu,
kana lahu indallahi ahdun anidkhilahul jannah, maka dia akan dapat janji Allah berupa memasukkan dia ke dalam surganya Allah. Dan ingat, surga untuk orang-orang yang sholatnya benar, sholatnya ganteng, surganya paling atas, Firdaus. Surga 8 tingkat, Pak. Surga paling atas, surga Firdaus, surganya para nabi. Kita yang sholatnya benar akan berdampingan dengan para nabi. Amin ya rabbal alamin. Dalam surat Al-Mu'minun mungkin disebut walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, orang-orang yang menjaga salatnya, ulaika humul warisun, mereka akan mewarisi, alladzina yarisunal firdaus, mereka mewarisi surga Firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Sebaliknya, orang-orang yang tidak sholat Islam, ini hati-hati Pak, tolong perhatikan anak bapak, istri bapak, semua keluarga, ponakan, semalam. Kalau ada yang nggak sholat, tolong gembleng supaya sholat. Nanti kita ini jemaah Masjid Anas di surga. Amin. 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 Di surga diberi hak oleh Allah berkunjung ke neraka. Kuker, kunjungan kerja. Haji Rahmat Sobari berserta anak buahnya ke neraka. Lalu kita mampir ke neraka Sakor, dan kita berhak bertanya kepada orang-orang di neraka itu. Nanti, ini Allah gambarkan di Quran nih. Nanyanya gini kita, masalahkum fi Sakor, apa yang buat kamu masuk neraka Sakor? Kita yang nanya. Bapak bisa lihat kejadian ini di surat Al-Mudaththir. Masalahkum fi Sakor, kenapa kamu masuk neraka Sakor? Lalu orang-orang itu di neraka jawab, lam naku minal musallin, kami dulu nggak sholat. Itu pengakuannya. Ini orang-orang yang nggak sholat pasti masuk neraka Sakor. Nah demikian, semoga ada manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nasibitallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas uraian mengenai Isra dan Mi'raj dan juga hikmah dari sholat. Silakan jamaah semuanya, bagi yang ada pertanyaan. Tapi makin udah pada ahli sholat semua, sehingga nggak perlu ditanya gitu ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kriteria sholat yang benar tuh yang gimana? Nah itu dia, saya katakan tadi, saya tektokin aja. Kalau untuk sholat yang benar kan lagi diajarin sama Pak Rasulullah rukun sholat. Nanti beliau terus tuh fikihnya sholat, dari mulai fikih wudhu udah pernah, sholat bagaimana. Yang jelas di dalam Al-Quran, derajat tertinggi sholat tuh khosyi'un, khusyuk. Untuk tahu apa tuh khusyuk, sifat-sifat orang khusyuk, Bapak tinggal buka Al-Baqarah ayat 46. Ayat 46. Definisi khusyuk. Orang tuh sadar kalau dia bakal ketemu sama Allah. Itu khusyuk. Saking sadarnya jadi nggak berani macam-macam kalau sholat. Nah, kunci gue hilang di mana? Ketemu. Nah, berarti nggak khusyuk. Khusyuk beneran khusyuk gitu. Nah, definisi khusyuk banyak lagi yang lainnya. Sayyidina Ali bilang khusyuk itu kamu memahami apa yang kamu baca. Iya dong. Maksud nggak paham apa yang dibaca selama ini? Ya kan? Subhana rabbiyal a'la artinya apa? Rabbana lakal hamdu bil samawati artinya apa? Pahami itu sehingga Bapak asik sholat itu. Sekarang saya tanya Bapak, asar sendirian di rumah nih, asar munfarid, sudah rakaat ketiga ya. Bapak pengen buru-buru kelar atau pengen lama lagi? Tes aja nih. Asar rakaat ketiga nih, Bapak pengen buru-buru kelar selesai sholat, atau pengen rakaat keempat saya baca Al-Baqarah full, saking rindunya sama Allah? Yang mana Pak? Pengen buru-buru kelar ya. Kalau udah sholat, udah anggap itu sholat terakhir buat Bapak. Sholat terakhir udah, ini sholat terakhir saya lagi menghadap Allah. Jadi dia sarana komunikasi.
Jadikan dia khusyuk. Nah, sholat kemudian ada lagi sholat tuh mukimun, daimun, khosyiun tadi itu. Sholat tuh menetap dalam dirinya. Jadi ada orang yang jangan anggap sholat itu kewajiban. Kalau kewajiban berat melaksanakannya, Pak. Hayya 'alas sholat, ya udah asar lagi, barusan lohor. Ntar maghrib ajan lagi, ya elah gimana nih? Kok sholatnya mepet-mepet gitu? Ada ya protesnya karena nggak asik sholatnya. Jangan anggap kewajiban, juga jangan anggap kebutuhan. Jangan anggap kebutuhan. Anggaplah sholat itu kehormatan dari Allah. Bapak bisa sholat sekarang tuh, Allah lagi menghormati, menaikkan derajat Bapak. Anggap kehormatan. Jadi kita hati-hati melakukannya gitu. Ya. Ada juga dalam Quran orang-orang yang celak karena dia sholat. Alladzina hum fi yang sahun apa namanya? Sahun. Fawailul lil musallin, ya kan? Terus alladzina hum fi salat an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang salat karena mereka lalai. Nah, Ibnu Abbas menafsirkan sahun lalai itu mutaakhir. Orang yang salat asarnya setengah 6. Salat maghribnya jam 7 kurang 5. Salat isanya menjelang fajar. Mutaakhir, nyantai gitu. Nah, itu sahun. Jadi periksa semua literatur mengenai sholat, tanyakan kepada ahlinya sampai kita merasa sholat kita sempurna. Maka tadi 7 khasiat itu berlaku untuk Bapak. Gitu Pak Nis. Demikian. Ada lagi? Nggak apa-apa, saya diprotes juga nggak apa-apa. Oh iya Pak Chandra, Pak Haji, Wassalam. Ini yang pertanyaan Pak Anizan. Iya. Hidayat Fatimah saya baca nih, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, Iya. berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Bukan sholatnya yang berat, mohon pertolongannya yang sabar dan ini yang berat gitu. Kecuali bagi orang yang khusyuk baru disebutkan, yaitu orang-orang yang di 46-nya Pak. Di 46-nya. Iya. Mereka yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya, Iya. bahwa mereka akan kembali kepada. Iya, jadi orang-orang yang khusyuk itu sifatnya dua. Mereka yakin bahwa mereka akan balik pada Allah dan akan ketemu sama Allah. Untuk itu jaga kesopanan waktu sholat. Jangan ingat apa-apa, khusyuk, khosyiun, takut, merendah diri gitu loh. Khufyatan, tadarruan, takut sama Allah. Jangan di model-model sholat Pak. Allahu Akbar. Oh, ya karena ada yang begitu. Ya. Khusyuk, takut kita. Kita rendah di hadapan Allah. Kenapa disuruh sujud kita? Karena kehormatan seseorang itu ada di kepalanya. Ketika dia bersedia sujud, Allah tinggikan derajatnya malah gitu. Asal khusyuk. Itu ya definisinya di 46 itu. Orang yang khusyuk itu dia tahu, dia yakin. Dia sekarang menyembah siapa? Menyembah Allah yang akan ketemu dia nanti. Kita ketemu sama Allah Pak, berkali-kali ketemu ntar. Pertama kali ketemu Allah kapan Pak? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab sekarang saya suruh pulang duluan Pak. Boleh pulang duluan. Pertama kali kita akan ketemu Allah kapan Pak? Bukan, kita akan ketemu Allah. Kalau itu kan waktu itu di alam ruh. Kapan? Waktu kita meninggal. Makanya disebut kembali ke rahmat Allah. Rasulullah menceritakan detailnya. Ketika roh diangkat, terus sampai buka langit 1, 2, 3, 4, 5, 7 gitu. Menghadap pada Allah, kita di situ. Lalu Allah bilang, tempatkan dia di sijjin atau di iliyin. Turun roh kita lagi. Ketemu pertama itu, ketemu pertama. Ketemu selanjutnya ntar ada di padang mahsyar, ada di surga. Amin. Ketemu terus. Nah, kalau kita meyakini itu, insya Allah sholatnya khusyuk, nggak berat lagi. Karena orang khusyuk itu yakin bahwa dirinya akan bertemu dengan Allah. Gitu. Itu Pak Haji Chandra. Ada lagi Pak? Jadi yang sholat dan tidak sholat. Benar Pak. Ya. Yang sholat dan tidak sholat tuh pada saat meninggal ketemu. Ya. Apalagi yang nggak sholat tuh ketemu. Lalu dikatakan masuk kamu ke dalam kan ada 2 tempat. Markum ada 2 tempat. Satu sijin, satu iliyun. Masuk iliyun di situ.
Kalau di alam barzah tuh juga ada 2 tempat buat kita buat manusia yang meninggal tuh. Alam barzah itu bukan alam kubur tuh Pak ya. Alam kubur itu tempat badan kita expire nih, membusuk kan. Alam barzah itu tempat ruh kita. Ada 2 tempat cuman. Satu namanya Rodotun min riyadil jinan, taman-taman surga. Satu lagi hufratun min hifarin niron, jurang-jurang neraka. Belum masuk surga, belum masuk neraka, tapi udah ditempatkan di taman-taman surga, dikirimin apel, jeruk, ya, semangka, buah naga. Yang di sini dikirimin kelabang, ular, buat ngetes aja, kena gitu. Ya Pak ya, kita gitu aja kok. Yang penting sholatnya khusyuk, sholatnya bagus. Ya Pak Tatang, silakan. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan sholat. Ya. Kalau maaf mungkin ini ya. Kalau kita ingin ingin khusyuk, kalau untuk diri saya akan selalu mengingat bahwa di dalam sholat itu ada pembicaraan antara Allah dengan Rasulullah. Mungkin akhiratu membarakatuh sholat. Iya. Itu kan pembicaraan dialog antara Allah dengan Rasulullah. Jadi itu dijadikan kepada kita bahwa sholat ini jangan buat orang lain. Karena di sholat itu ada dialog antara Allah sama Rasul. Yeah. Sehingga kita harus betul-betul menyikapi sholat itu secara khusyuk. Mungkin saja itu. Iya, terima kasih tambahannya. Bagus sekali Pak. Itu ada teksnya di At-Tahiyat. Bahkan bukan hanya dialog Allah dan Rasulullah. Kita baca Al-Fatihah saja, itu dialog antara kita dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hambaku memujiku, Ar-Rahmanir Rahim. Memang betul hambaku memujiku. Jadi Allah balas tuh Fatihah kita. Makanya tolong Pak jangan diwasol. Ya boleh sih dalam secara pengucapan Al-Quran ya diwasolnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nggak boleh. Tapi setiap kalimat diberhentikan setiap ayat karena Allah menjawab. Jadi ada dialog begitu. Bagus Pak. Terima kasih. Jadi kita menghayati kan bahwa dialog antara Allah dengan kita, Allah dengan Rasulullah ada di sholat itu. Terima kasih Pak Tuan. Ada lagi Pak? Sudah nggak ada. Tuan. Baik, terima kasih jemaah semua atas partisipasinya, pertanyaan, dan terima kasih juga Pak Ustadz atas jawabannya. Sebelum kita akhiri acara kita di pagi ini dengan pembacaan Qur'anul Majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.